Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya tadi ke masjid sana yang di SD. Iya, tak kira pengajian di sana. Ternyata ada TVQ. Dan saya tak ingat-ingat, tapi diingatkan Bu Kaji, pokoknya ada soto kolari katanya. Ya udah, ternyata di sini. Ya, karena saya tadi lewat dalam, ya tidak lewat jalur yang luar. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian yang diminta oleh penyelenggara apa sih? Membelanjakan harta sesuai syariat. Berarti ini yang diundang pengajian yang senang belanja semua. Betul? Apa iya? Belanja apa? Sayur. Belanja sayur. Belanja sayur sesuai syariat, begitu. Tentu yang dimaksud adalah agar kita pandai-pandai di dalam menggunakan harta yang kita punya, agar ada nilai plusnya, agar ada nilai tambahnya, dan apa yang kita belanjakan itu hasilnya bermanfaat. Ya, kan ada namanya mak-mak. Belanja itu sesuai keinginan, tapi tidak sesuai kebutuhan. Maka seringkali ya orang terjebak di situ. Apalagi kalau pergi belanjanya bareng-bareng. Ya. Akhirnya katut dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kita belanja. Ya. Allah tidak melarang kita mau belanja apa saja asal tidak melanggar ketentuan Allah. Misalnya yang termasuk melanggar ketentuan Allah, membelanjakan harta yang dimiliki ya untuk membeli barang-barang haram. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa? Jelas barangnya haram. Yang kedua, ketentuan Allah mengatakan bahwa
Kita boleh belanja asal tidak mubazir. Berarti mubazir dalam masalah ini apa? Dalam masalah ini kadang-kadang kita belanja sesuatu, tapi apa yang kita beli itu tidak kita pakai, hanya untuk pekajangan, untuk koleksi, ya, untuk pajangan, untuk apa lagi? Apalagi Bu? Simpanan. Kalau simpanan aset berarti. Kalau aset berarti bisa dijual suatu saat, ya. Nah itu tentu beda dengan yang membeli sesuatu akan tetapi tidak apa? Tidak jelas manfaatnya. Kelihatannya kalau disurvei yang suka begitu bapak-bapak apa ibu-ibu? Aku nggak nanya mak. Aku nanya bapak sama ibu, jawabnya mak. Yowis berarti memang mak-mak dunianya seperti itu, ya. Yang di lemari itu Bu, yang di lemari yang nggak pernah dipakai itu masih banyak. Bahkan kalau ngambil tuh susah, ya Allah nanti dulu. Begitu diambil satu, tiga kabeh. Tapi nanti pergi kemanapun pulang bawa. Lah itu Pak ditaruh di mana kalau almari sudah? Kalau almari sudah penuh mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di mana? Di tetangga. Ya padahal kita sering mendapatkan informasi pengadaan misalnya apa? Bazar. Baju layak pakai, tentu harganya di bawah standar untuk membantu mereka yang kepingin beli baju tapi tidak mampu beli baju yang baru, baju second tapi yang masih layak pakai. Tapi kadang-kadang ya itu tadi eman. Maka hidup kita tersiksa. Lama-lama lemari itu menjadi tempat pembuangan baju masuk sampah. Masuk lemari tempat buang sampah. Lemari menjadi tempat pengumpulan baju-baju yang sudah lama dari dipakai. Yang mungkin gak dipakai karena apa Bu? Sesek. Nek sesek itu bajunya yang kekecilan apa orangnya yang tambah? Bajunya yang kekecilan. Bu jangan nyinggung sih kalau ngomong itu. Bajunya yang mengkeret. Apa iya baju mengkeret? Atau kadang-kadang sudah kadung beli tapi nggak sesuai, ya, tapi nggak sesuai. Wallahu a'lam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada ayat, coba dibuka HP-nya. Karena ngajinya bawa HP, jadi dibuka ayatnya lewat HP. Silakan, boleh buka HP. Bagi yang punya kuota. Yang enggak bisa tethering, minta sebelahnya. Tuh iya toh, amal soleh loh itu. Amal Bu, amal. Bunyi ayatnya begini, Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah itu dibuka saja nanti keluar Innallaha astara. Ayo diketik. Tik. Kalau tidak bisa diketik pakai suara Innallaha astara, nanti muncul sendiri. At-Taubah 100 berapa? 11. Artinya saja yang dibaca. Aduh, nggak ada mic lain ya. Suara mobil lebih kencang daripada. Gak apa-apa. Allah
Lanjut tadi. Sesungguhnya Allah membeli. Membeli itu berarti apa? Iya Bu. Karena mungkin Mbok jawab membeli itu belanja. Dulu. Ya Allah. Paling ono sabar. Jawabnya kadang orang nyeneng kayak tidak. Mulai pijet teman. Leherek kenger. Ayo ulangi. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin minal mukminina anfusahum, jiwa-jiwa mereka, wa amwalahum, harta mereka, bi anna lahumul jannah. Di sini Allah menawarkan jual beli. Jual beli yang sesungguhnya, belanja yang sesungguhnya adalah belanja ketika nilai yang kita belanjakan itu sampai kemudian mendapat balasan akhirat. Bi anna lahumul jannah, surga yang kita dapatkan. Tidak hanya membeli untuk kepentingan dunia saja. Nah Bapak Ibu, di dalam Islam membelanjakan harta, mengelola harta, itu mempunyai ketentuan dan mempunyai aturan. Artinya apa? Tidak boleh asal-asalan. Maka coba ajarkan pada diri sendiri dulu. Ajarkan pada diri sendiri. Antara keinginan dengan kebutuhan itu dibedakan. Mana yang harus diprioritaskan. Ngapunten. Apalagi kalau hidup kita pasan. Butuhnya misalnya kendaraan yang bisa jalan baik, normal, sing penting tidak macet, bisa kita pakai untuk ngaji. Maka sebetulnya yang kita butuhkan itu yang bisa jalan apa harus yang baru gitu? Yang bisa jalan. Makanya saya itu disenggai monomene tidak goyah saya. Berapa kali motor terus kerendam rok berkali-kali kok pernah ganti-ganti. Maka motornya pada apa? Iya. Pada naik gitu. Yang lain PCX. Yang lain PCX. Enggak, saya enggak pingin. Kenapa? Butuhnya asal bisa jalan. Gitu loh. Halo? Tapi kalau memang mampu beli PCX ya silahkan. Paham? Sehingga harus ada prioritas. Membelanjakan harta itu harus menentukan prioritas. Mana yang diutamakan, mana yang didahulukan, berdasarkan prinsip halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Kalau kendaraan insya Allah halalannya harus jelas. Beli kendaraan suratnya harus jelas. Jangan mau dihapusi. Jangan mau beli motor bodong. Ngerti motor bodong? Ada yang pakai motor bodong enggak lagi kesini? Telepon polisi sekarang. Jangan tergiur murah. Karena murah, beli motor bodong, ada STNK tanpa BPKB. Nanti jenengan kerepotan ketika akan ganti plat nomor. Bisa jadi, ngapunten, motor-motor seperti itu hasil daripada
ya, cabutan, tadahan dan seterusnya, maka jelas gak halal seperti itu. Thayyiban kondisinya harus baik. Itu kalau kendaraan. Halalan thayyiban, barangnya bukan dari barang tadah curian, karena bisa kena pidana, ya. Kemudian barangnya adalah barang yang thayyib, bukan yang mogokan. Lawas tidak apa-apa, ya. Lawas tidak apa. Bu, saya ini termasuk konsumen barang second. Loh Ustaz kok pakai barang second? Tidak apa-apa, ya, selama prinsip jual belinya itu memenuhi ketentuan syariat, ya. Orang beli rumah second ada nggak? Ada, ya toh? Orang beli kendaraan second ada nggak? Ada. Orang beli jas second ada nggak? Ada. Maka tidak ada yang perlu di apa? Silo atau gimana? Tidak ada yang perlu di apa? Ditutup-tutupi terus gengsi, nggak perlu. Hidup kita menjadi sulit kalau gangster. Hidup kita menjadi sulit. Kenapa? Ngikuti omongan orang. Ya, ngikutin omongan orang. Kendaraan wis lawas kok ya dienggo wae. Lho sing lawas ki sing antik ki sing regane ya ta? Lho ini kan barang antik semua. Pasti mahal berobatnya, mestinya gitu ya. Kalau udah tua kan berobat terus akhirnya. Kemudian apa? Yang kedua, setelah prinsip, oh ini tas saya, kenapa digeledah? Oh tidak, saya harus lihat apakah uang saya masih ada. Oh alhamdulillah, undangan dari Bugatti tadi disampaikan, ya disampaikannya di rumah sakit ini. Jadi prinsip prioritas harus ada, ya Bu, dengar, prinsip prioritas harus ada. Duit pas-pasan, anak butuh biaya, itu jenengan juga di samping itu pingin perhiasan. Mana yang didahulukan, untuk beli perhiasan atau untuk biaya sekolah anak? Tenane, lagi nek entuk sing main PKH kan yo. Nek entuk PKH go apa? Dia apa Bu? Nyaur utang. Oh seru-seru. Lah iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua menghindari pemborosan. Karena pemborosan itu tidak baik. Nanti adanya penyesalan. Wis kadung tak tukakno, wis kadung tak belanjakno, jebule ana kebutuhan liyane. Hati-hati di situ. Maka harus mateng berpikir. Jangan sampai kemudian menyesal setelah kejadian. Ya, jangan sampai mubazir. Lu ada soalnya Bu, ya, ada orang, ya kebutuhan pakaiannya yo nggak banyak. Seminggu berarti 7 kali lah ya, tiap hari ganti lah ya. Tapi sing disimpen kan bisa 7 kali lipatnya. Nggih. Apa lagi nek ngepaske ya Bu, nek klambine biru ya kudu-kudunge biru. Sandale tase wajah. Mosok wajahnya biru. Wis kena penyakiten. Lho nek kadang perempuan itu kan seperti itu. Selalu pingin yang serasi. Ya. Akhirnya ya nyetok itu ya betul-betul warna-warni. Tapi coba kembali lagi pada prinsip ajaran Islam. Ini termasuk memubadirkan atau tidak? Ini termasuk pemborosan atau tidak?
Jadi ada berapa prinsip barusan yang saya sampaikan? Mesti orang ngerti, mesti dongeng dewe, mesti orang ngerti. Barusan saya nyampaikan ada berapa prinsip untuk membelanjakan harta yang sesuai dengan agama. Ya Allah ya Rabbi, kali iki bu, iki kali. Lu Pak Soman Sumati hadir. Satu prinsip apa? Prioritas harus. Yang kedua prinsipnya apa? Halal thayyib. Ya Bu, halal thayyib. Yang ketiga prinsipnya apa? Menghindari pemborosan. Berarti sudah berapa? Saya ngomong lurus apa mau? Kulo, di kulo nih. Iki ra gelem nunjuk sebelah. Ya, pemborosan jangan. Ya. Kenapa? Dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis saja, ya, ada tuntunan bagaimana supaya ketika kita buka usaha itu tidak termasuk pemborosan. Karena itu bisa menghancurkan usaha kita. Baru buka satu usaha, terus kemarau, ini belum matang, buka usaha belum matang, buka cabang lagi, semakin banyak cabang, semakin sulit mengontrol, semakin besar biaya operasional. Teman saya aja ya, jangan saya. Kalau saya tidak punya usaha, bisnis saya tidak, saya punya usaha doa. Ya, teman saya itu beli franchise. Ngerti franchise Bu? Masa nggak tahu? Ini bukan negara Paris. Franchise. Jari gue princess. Jari sing buri apa Bu? Prancis. Franchise itu beli merek, beli usaha. Seperti contohnya apa? Indomaret, Alfamart. Itu sistemnya franchise. Modalnya masing-masing. Ada 500 juta. Itu belum sama tempatnya, baru isi dan izin pembelian merek. Dulu ayam gepuk juga begitu. Teman saya, rombongan ini, pemuda-pemuda bagus lah, aktif-aktif di masjid. Yuk kita bikin usaha. Akhirnya per orang kena saham antara 8 sampai 10 juta. Ada beberapa pemuda dah titip 10 jadinya berapa? 10 jadinya berapa? 10 jadinya berapa? Kok nek hitungan duit mesti pinter jadi. Padahal raketok barangnya loh Timo. Akhirnya sekali buka berarti ada 8 outlet. 8 sampai 10 outlet. Apa usahanya? Ayam geprek. Itu mahal. Ini yang kaki 5. Pintar ya. Iya. Nggak boleh nyebut merek sih ya. Takut iklan ya. Apalagi ini langsung siarannya sampai luar negeri. Dia buka usaha banyak. Yang satu outlet itu dipegang oleh 2 orang karyawan. Ya, karyawan utama. Misalnya honornya 1,7, karyawan kedua 1,4 atau 1,5 atau 1,3. Pokoknya untuk itu saja membayari karyawan berarti berapa itu? 2 sampai 3. 2 sampai dikali berapa tadi? Apa yang terjadi? Lemah di quality control. Lemah di quality control. Ya. Lemah di quality control. Mereknya sama, bahannya sama, rasanya beda. Walhasil Bu, berjalan cuma 3 bulan, 4 bulan. Tutup. Hanya sisa 1. Dalam urusan bisnis saja,
Jangan sampai apa? Jangan sampai ya Allah mbok direwangi. Jangan sampai kok gulung tikar. Wong iki ngene gerobak. Gulung tikar ki nek anggone karpet. Jangan sampai berlebihan. Coba ikuti loh cara orang Cina. Cina itu kan kita suruh belajar kepada siapa? Cina itu ngopeni satu usaha, kalau belum mateng-mateng betul, tidak berani dia meninggalkan. Ditunggoni betul. Betul dari pagi wong Jawa sing turu Cina wis melek. Bukan. Nggih ta mboten? Lho iya. Ditunggoni betul. Dikalkulasi betul. Catatannya rapi. Karena tidak ingin latah. Latah itu ya tadi sini belum mateng gitu, masih ada problem yang harus dihadapi, tapi sudah buka problem baru. Loh, banyak outlet itu dikira ngontrolnya tidak sulit, ya sulit ngontrolnya Bu, ya maka jangan sampai terjebak di situ, termasuk dalam membelanjakan harta, ya maka harus ada tadi skala prioritas, tidak mubazir. Prinsip berikutnya adalah tetap hidup dalam kesederhanaan. Kaya alhamdulillah, ning ora usah flexing. Ayo, flexing artinya apa? Ayo. Kok ngerti? Gitu kan? Kulino kok piye? Sugih bagus. Karena banyak ibadah-ibadah dalam Islam yang membutuhkan uang. Ning ora usah pamer. Prinsip Islam, tetaplah hidup dalam kesederhanaan. Nggak usah ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Karena kita bukan dia dan dia bukan saya kok kita. Lo aja. Ya kan? Maka harus seperti itu, Bu. Ada sesuatu yang harus kita sadari. Pertama apa? Sadar posisi. Aku iki sopo, gitu. Yang kedua sadar diri, gitu. Wes jenengan, misalnya ya, jenengan numpak mobil sing paling larang, kok ora percaya nek dhewek jenengan. Wong kelir-kelire koyo ngene kabeh. Masya Allah. Lha iya toh? Jenengan Pak nganggo rok sing regane puluhan juta, ratusan juta, ya ora ngandel. Wong sing nganggo jeneng asal Kemayu. Kandhange kok. Asal Kemayu. Ayang-ayangnya kode irenge kok. Gitu. Lu baju itu ada yang satu baju 100 juta. Di tempatnya Dian Pelangi itu loh. Tunggunya sing 100, dikumbah luntur, barangnya suwek. Yojo sing kemurahan juga. Kesederhanaan. Ya. Tapi kalau yang pakai artis yang pakai artis senajan murahan ketok larang. Ngono lho. Barane wong sadar diri, sadar posisi. Aku kuwi sapa? Yang ketiga, sadar. Tuh, sudah sadar posisi, sadar diri, sadar apa, Bu? Kok maksudnya ora sadar? Bu, ayo jenengan. Sadar rasa. Pokoknya soto kudus. Adi rasa. Ayo Bu, apa Bu? Sadar ekonomi bagus. Sadar ekonomi, ya. Nek rasanya ndak, rasa dinyandak-nyandak. No. Omane rewangi utang rono mrene.
Sengit aku sing model kopi. Iya. Iya. Lo kecuali utangnya untuk kebutuhan yang prinsip. Misalnya, ya tak? Anak butuh biaya pendidikan, monggo utang nggak dilarang. Yang penting bisa bayar. Lo nek utang tapi gue gaya hidup, tak foto sampean. Iki lho duit utang tuku kalung. Foto tak kirim dan pegadaian. Nah, yang ketiga tadi sadarai. Tak ngomong orang tega. Sadar? Nah, ya Allah. Ulangi, ada 3 kesadaran yang harus ada pada diri kita. 1 sadar, 2 sadar, 3 sadar. Ngomongnya kok kasar-kasar. Loh, rai itu enggak kasar. Ya orang Tegal itu biasa kok ngomong begitu, ya. Hah? Oh wajar. Harus yang bilani. Ya. Jadi tetap ada kesadaran dalam hidup. Kemudian apa? Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada yang kita miliki, maka kita harus punya yang namanya dana darurat. Bingung enggak, Bu? Dana darurat ngerti enggak, Bu? Iya. Dana tak terduga. Karena kita kadang-kadang ngapunten tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Ya. Maka dalam prinsip keuangan itu pasti ada yang namanya dana darurat. Itu jangan sampai tidak ada, ya. Jangan pingin ini ketika sakit butuh biaya raono. Ya tak? Ketika membutuhkan sesuatu yang sifatnya darurat malah bingung. Maka buat apa hidup norak, hidup penuh gaya, ya sok borju, flexing, tapi kropos dalamnya. Nah sekarang kan banyak yang model kropos begitu. Kamu tak tunjukkan mau tak tunjukkan? Yang model kropos begitu mau tak tunjukkan? Mau? Lah terus mek digopokke nek wis. Bu pelajaran, ini Bu. Ya saya langsung ngomong saja ya. ASN. Apa artinya? Aparatur sipil. Itu kan ada golongan-golongannya. Ya. Golongan paling rendah apa? 1A. Kakaknya? Terus kakaknya lagi? Kakaknya lagi? Kakaknya lagi? Kakaknya lagi? Kakaknya lagi? Kakaknya lagi? Apa jenengan? Wong aku ya ora apal loh. Makanya saya nanya. Bu. Iya. Bu kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada orang, tidak semuanya. Tapi ada orang ya senengnya Masya Allah ketika diterima sebagai ASN. Itu bagus, bersyukur. Tapi kadang-kadang pengelolaan keuangannya tidak sesuai dengan prioritas. Ya, prioritasnya itu tidak menjadi unggulan. Akhirnya apa? SK-nya yang sekolah, orangnya tidak sekolah. SK-nya yang sekolah, orangnya tidak sekolah. Jadi rata-rata ASN itu teman mitra BPD. Ya Bu ya, mitra BPD Bank Jateng. Yang itu tidak sedikit, ngapunten. Yang kadang-kadang tiap bulan hanya tanda tangan, sisanya berapa? Kalau masih ada sisa, alhamdulillah. Yang nggak ada sisa itu loh Bu. Akhirnya terjebak lagi kemana? Pinjol. Ya, ke pinjaman online. Tidak sedikit yang terjebak di situ. Kenapa? Gaya hidup. Gaya hidup. Tidak menganut prinsip kesederhanaan. Tidak menganut prinsip prioritas. Tidak menganut prinsip halalan thayyiban. Maka naudzubillah. Ya dengan ngaji ini jadi tahu, jadi ngerti. Ya, supaya apa? Bisa menanggulangi, tidak terjebak dalam hal-hal seperti
seperti itu. Sehingga ya sikap kita itu harus merujuk pada surat Al-Furqan ayat 67. Buka lagi ngaji kok ya, orang buka ayat malah buka catatan liyane. Al-Furqan ayat 67. Bu, ini ada lampunya enggak? Nyala enggak? Bu, itu lho Bu diurungno. Masalah saya kono do ngantuk. Oh ini. Lo kan kelihatan glowing. Lampunya rasa GR. Saya glowing lampunya aku sembunyi sih. Ayo surat Al-Furqan 67. Artinya? Baca artinya. Pripun? Hamba yang soleh. Mana hamba yang soleh? Iya. Ayo dibaca. Wa ibadur rahman yarsuna alal ardi auna. Terus wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Terus mana? Lu tak kira tadi buka Al-Quran lah kok catatan hadir. Lah tuas aku ngenteni ya Allah. Itu catatan hadir toh Bu. Ayo dibuka surat Al-Furqan ayat 67. Ida anfaku lam yusrifu walam yaktar. Itu prinsipnya. Membelanjakan harta bagi orang soleh ibadur rahman tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Sengarane wong kikir ki meriah tuku obatnya mana-mana main kok sak marile masa ora cukup nganggo banyu putih wacake Al-Fatihah ping 21 medit ki wong awake dhewe sing ngrasake lara kon ning dokter pak berobat eman-eman duite kon nganggo BPJS eman-eman setorane akhirnya ketika meriang cukup air putih Al-Fatihah. Iya, akhirnya dia nggak mau ke rumah sakit. Apa ada? Ada banyak. Orang mana? Wih lo gang sebelah. Sengit aku nggak ditakoni ngono. Wih lo gang sebelah. Masa harus jelas. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Seperti ketika jenengan bangun rumah, ada orang yang baru gede banget. Tapi sing dinggon iki kok kuwabeh. Apa sing sak kamar tok kuwi? Sing sak kamar tok. Gawe omah tingkat 3 tingkat 8. Kuwi mesti sing dipilih sing paling ngisor. Omane anake wis mentas kabeh. Iya toh? Anake wis mentas nang omah tengah-tengah. Gelem munggah mundut. Ucul dengkule. Rembetan tiba orang sing nulungi piye aja. Lu kadang-kadang penyesalan itu kan setelah terjadi gitu gitu. Penyesalan itu setelah terjadi. Ya sudah, prinsip hidup dalam kesederhanaan. Yo ketika anak kumpul semua yo rame, yo sesek, yo gelaran, yo ngarep TV, yo ngarep lawang. Itu kan pas kumpul lebaran. Berbodoh wassalam. Tengah-tengah sendirian, ya toh? Lu memang begitu kok. Ya. Maka ingat tadi prinsip-prinsip di dalam Islam ketika membelanjakan harta kita. Oke? Paham? Cukup? Ini lampunya wis buruk lho. Kan bioskop lampunya buruk wis tak bar. Ada pertanyaan? Ibu, ada yang mau ditanyakan? Yang di luar negeri? Ya Allah. Caranya meredam itu. Tidak beli-beli. Gampang kok. Cara meredam itu gampang. Ya. Bukan nggak keluar-keluar, wong sekarang di dalam rumah saja bisa kok. Ini loh. Onlinean ini.
TikTok tuh, jenengan salah pencet gak merasa memencet, tiba-tiba datang COD. Terus jenengan marah-marah, saya merasa ndak beli kok dianterin. Lah kurirnya dijak tukaran, yo mesakne kurire. Wong kurir itu kerjanya cuma ngirim barang. Hati-hati. Ini hati-hati. Ndak terasa seket, 150, 200, tapi nek setiap hari entek donyane. Dosia. Sekarang anak kecil itu pernah ada kejadian, Bu. Anak kecil belanja mainan robot-robotan, tagihannya sampai 5 juta. Bapaknya enggak ngerti. Ternyata anak itu lewat TikTok pembeliannya dan COD, dibayar kalau barang sudah sampai. Anak sekolah barangnya teko, sing nampani bapak kaget. Lulu podo. Lo iya. Ini hati-hati ya. Maka caranya kembali dengan memahami prinsip-prinsip agama. Agama mengatur begini, agama mengatur begitu. Jangan boros, ada prioritas, jangan tabdir ya, jangan sampai mubadir. Yang halal, yang baik, tetap dalam kesederhanaan. Itu yang dipahami. Nah kalau anak-anak ya melalui proses. Karena anak-anak ya Bu, ya Allah, jenengan sekarang ya lagi tren mobil itu lampu yang trop gitu ya. Lihat mobil itu kalau malam lampu panjang banget, trolop gitu, terus mati gitu. Itu ngerti? Satu set depan belakang 70 juta. Habis duit 70 juta. Masangnya di Kalibanger itu, depan Brimob, HM Custom. Yo yang jualan gak salah, mau dia jualan kok. Yang dijual barang bener kok. Nah yang beli kalau memang mampu ya gak apa-apa. Kalau memang mampu gak apa-apa, silakan. Wong dia duit turahan. Nah kadang nek sing ora mampu terus melu-melu gaya gitu sing detekke. Iya toh? Sing detekke mumet itu. Ya haknya masing-masing ya untuk membelanjakan, tapi Islam mengatur demikian ya. Untuk apa? Kebaikan umatnya, untuk kebaikan kita semua sebagai pemeluk agama Islam ya. Nah kalau ibu-ibu sebaiknya apa yang dibelanjakan? Bisa untuk aset, bisa dimanfaatkan suatu ketika. Ibu-ibu apa biasanya? Mas Sopo? Mas ireng apa mas kuning? Mas kuning kok mas itu apa sih? Ya? Mas apa Bu? Ya monggo sebisanya. Jenengan mas batangan, ya antang, boleh enggak apa-apa, silakan. Tapi sebetulnya ya bukan itu ya. Kalau itu tetap nanti akan dipengaruhi oleh fluktuasi harga ya. Nyimpen juga sama saja, tidak akan berkembang ya. Yang nyimpen duit di bank itu nggak akan berkembang, ya, jauh sekali. Yang disimpan orang-orang kok, rausan, ya Bu ya. Aku perlu. Ya, pokoknya satu titik prioritas. Yang menjadi prioritas apa? Kalau anak masih sekolah, anak masih kuliah itu prioritas. Karena itu investasinya akhirat. Itu dunia akhirat. Iya. Anak cucu betul ya, itu investasi dunia akhirat, prioritas. Maka untuk membiayai anak jangan pernah mikir macam-macam. Bismillah, berkah insya Allah ya, berkah insya Allah ya. Jangan malah yang prioritas ditinggalkan, justru yang dipakai yang lainnya, yang tidak penting-penting. Gak usah ya, tidak usah gitu nggih. Nggih. Kan gini jenengan kenapa? Ngantuk apa sependek? Ini butuh ambulan betul. Ada pertanyaan enggak yang dari mana belakang? Ada enggak? Ya. Wis pengen mulai. Kesel lu gue semutan wis mau nekuk-nekuk kopi. Ada sing sholat jarang ngono ya ora semutan. Lah sing padha nekuk-nekuk kuwi ana ya Allah. Ya balung tua.
Baik ibu-ibu, ya, demikian yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan tema kajian kita, yaitu bagaimana cara membelanjakan harta, ya, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian kita doakan untuk Ibu Haja Waridah Ahmad Ambari, Bapak Haji Sugeng Ahmad Ambari, dan semuanya kita doakan yang diberikan usaha oleh Allah, mudah-mudahan usahanya dilancarkan. Ya, kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan. Yang anak-anaknya lagi sekolah mudah-mudahan diberikan kelancaran dan cepat lulus, cepat dapat kerja. Amin ya rabbal alamin. Mari ibu kita jaga hati, satukan dengan pikiran untuk tertuju pada yang maha mendengar, yang maha mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa astartah wa la dhalan illa hadaitah wa la saqaman wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa tamamal 'afiyah was-sihhah was-salamah. Nas'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim ayyasfihim wa yasfina wa yasfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ibu-ibu khususnya yang nyebrang nanti mohon hati-hati ya. Jalan rame, tadi saya mau nyebrang ke sini aja, ya Allah, repot. Padahal isih nom, apalagi jenengan, ya. Yang jalan tuntun-tuntunan, maju mundur, udah madep-mantep saja kalau nyebrang. Semoga selamat sampai tujuan. Billahi. Oh, badai pengumuman, saya tutup rumiyin. Bu, bentar. Ini saya tutup, habis penutupan duduk dulu. Ada poin penting dari Pak Jokowi ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.